warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi di sini saya mencoba menjelaskan mengenai materi membuat kasus apa yang bisa dan harus dipublikasikan. Karya Bruce C. Swayfield. Dalam hal publikasi media, ada yang dinamakan jurnalistik. Nah, orang-orang yang bekerja di dalam ranah jurnalistik ini disebut juga dengan jurnalis. Nah, seorang jurnalis melaporkan suatu berita dari media untuk publik, untuk orang banyak gitu ya. Dalam hal jurnalistik, ada beberapa batasan etika yang sudah terkandung di dalam hukum. Jadi, berita yang dipublikasikan seorang jurnalis, yang dipublikasikan si jurnalis tadi, harus mengandung etika dan moral. Kenapa? Karena itu tadi, jurnalistik sudah terdapat beberapa batasan etika yang sudah terkandung di dalam hukum. Nah, seorang jurnalis ini harus dapat bersikap profesional. Nah, profesional seperti apa? Profesionalnya di sini seorang jurnalis harus bersikap adil, jujur, dan juga bertanggung jawab. Bersikap jujur sendiri dimaksudkan ialah berita-berita yang dipublikasikan oleh seorang jurnalis haruslah mengandung kebenaran, mengandung fakta, tidak mengandung sebuah kebohongan, bahkan mengandung opini si jurnalis tadi itu tidak boleh. Jadi semua berita yang dipublikasikan seorang jurnalis haruslah mengandung kebenaran, mengandung fakta, jangan sampai ada yang bohong gitu ya. Nah, bersikap adil sendiri dimaksudkan ialah sang jurnalis harus adil terhadap publik dan juga orang-orang yang terlibat di dalam berita yang dipublikasikannya. Nah, baik korban maupun keluarga korban. Nah, yang terakhir, seorang jurnalis harus bersikap bertanggung jawab. Nah, seorang jurnalis ini harus bersikap bertanggung jawab atas berita-berita yang telah dipublikasikan olehnya gitu ya. Di berbagai keadaan, seorang jurnalis, bahkan keadaan genting sekalipun, seorang jurnalis harus tetap bersikap profesional tadi, bersikap jujur, adil, dan juga bertanggung jawab. Seorang jurnalis juga harus berhati-hati, harus selalu mempertimbangkan, harus cekatan. Kenapa? Karena jika tidak, dampaknya yang merasakan dampaknya bukan hanya si jurnalis tadi, tetapi juga orang-orang yang terlibat di dalam berita yang dipublikasikannya dan juga sekeliling pastinya ya. Nah, yang terakhir adalah seorang jurnalis harus mengevaluasi kegiatannya. Apa yang dilakukannya harus selalu dievaluasi. Seperti memposisikan dirinya jika dia yang ada di dalam berita yang akan dipublikasikan olehnya. Sebagaimana Kode Etik Society of Professional Journalists, yaitu salah satu etika utama adalah tunjukkan kasih sayang kepada mereka yang mungkin terpengaruh oleh pemberitaan. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Nah, jadi ada sekelompok jurnalis bernama Vin dan juga kawan-kawannya. Mereka melaporkan bahwa telah terjadi kebakaran di Happy Land Social Club di New York City. Nah, hasil laporan tersebut menewaskan sebanyak 87 orang di kejadian kebakaran tersebut. Seorang pemadam kebakaran yang bernama Saturnino Reyes yang menjadi saksi mata. Nah, dia menceritakan pemandangan yang terjadi di dalam tempat kejadian yang begitu mengerikan dan menyedihkan. Nah, si saksi mata ini tadi, Saturnino Reyes, dia mengatakan kemudian saya menyadari bahwa seluruh lantai adalah manusia. Jadi saya merangkak melewati lusinan tubuh. Nah, itu kata si saksi mata yang bernama Saturnino Reyes tadi. Nah, berita yang dilaporkan oleh Vin dan kawan-kawan ini telah melanggar kode etik. Karena kejadian tersebut
sangat jelas menggambarkan kesuraman dan memilukan, seolah-olah betapa tragisnya para korban meninggal. Nah, oke, jadi ada contoh kasus lain yang juga melanggar kode etik dalam pemberitaan yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi uh, uh, tabloid Indonesia Barokah menerbitkan beberapa berita atau melaporkan beberapa berita mengenai yaitu Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Nah, di dalam pemberitaan tabloid Indonesia Barokah ini dianggap sudah melanggar kode etik jurnalistik. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh anggota Dewan Pers yang bernama Henry Hairudin, beliau mengatakan ada beberapa memang artikel di dalam tabloid Indonesia Barokah yang melanggar kode etik jurnalistik. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ya. Nah, jadi beliau mengatakan dari sisi isi memang ada beberapa artikel yang memang bersifat opini gitu. Istilahnya itu opini yang menghakimi jika dilihat dalam kode etik. Nah, beliau juga mengatakan, Henry Hairudin juga mengatakan berita tersebut seperti menuduh seseorang atau salah satu kelompok tidak cover both side, atau mereka tidak meminta tanggapan kepada pihak yang dituduh gitu. Nah, yakni pihak atau kubu yaitu Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Nah, mungkin cukup sekian dari saya mengenai membuat kasus untuk apa dan yang harus dipublikasikan, karya Bruce Swafield. Jadi jika ada salah kata, salah pengucapan, salah penyampaian, mohon dimaafkan. Saya Rahmatullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.